Asal jangan ini dia. Si itu. Bukan. Dia ini ya. Iya. Ini bimbingannya dia. Oh. Siapa Bang Ijo? Bang Ijo, gimana hari ini Bang Ijo? Bang Ijo, bagaimana hari ini Bang Ijo? Bang, sini bang, sini. Bang Ijo, gimana keadaannya Bang Ijo? Bang Ijo, ada persiapan kalau untuk sidang hari ini Bang Ijo? Bang Ijo, ngomong satu aja Bang Ijo. Boleh. Bang Ijo, sedikit gimana keadaannya Bang Ijo? Sehat Bang Ijo? Bang. Pulang atau masih di rumah terdakwa Ijo? Waktu itu saya baru pulang karena saya habis bangun merah itu saya tinggal. Jadi Asal lagi ada kerjaan, jadi saya tinggal. saat itu yang di rumah cuma saudara? Enggak. Jadi Ada orang yang terdakwa baru memang biasa di situ sendirian? enggak. Karena saya pikir waktu itu kan ada supir juga. Ada siapa Ada supir? saya, ada Supirnya siapa? Ya. Oh masih ada Mega. Jadi saya cuma terima itu terus saya kasih minum. Udah. Oke. Mega nggak pergi untuk dijemput. Jemput anak-anak sekolah. Kemudian terdakwa baru sendirian. Kapan terdakwa baru pulang? Jam berapa? Saudara ingat ya? Nggak habis lama dari itu, dia cuma minum istirahat bentar, duduk di ruang situ terus pulang. Pulang. Pamit sama saudara pulang. Iya. Hah? Saat itu terdakwa Ijo tidak berada di rumah. Kapan terdakwa Ijo ada di rumah? Karena waktu Berapa hari kemudian? Ingat-ingat aja dulu. saya Lupa. Hah? waktu itu Pak Ijo nggak di keluar. Di mana yang sempat lupa? Itu kalau di Bangkok tuh di mana? Pokoknya lagi di Bangkok. Berapa lama Ijo itu kembali di rumah? Seminggu. Saya udah lupa. Saya Udah lupa saudara ya. Kemudian pada saat tadi sudah ditanyakan majelis kembali ya, saya nanyakan lagi. Berapa lama sih barang itu di situ? Jadi saudara biarkan barang itu. saya ya. Sampai sekarang masih ada nggak? Sekarang Hah? Saudara kan bolak balik nih, ngantar-ngantar paket nih ke rumah nih, ada paket masukin ke tempat itu sama seperti tempat penempatan paket, ya kan? Sampai sekarang barang itu masih ada nggak? nggak ada. Oh, kapan barang itu hilang? Saya juga pernah pulang Udah nggak ingat lagi saudara ya? Cukup aja. Silakan, penasihat hukum Jonathan.
saksi ya. Sejak 2018 sama Ijong kerja sebagai ART. Pernah ikut terdakwa Jonathan ini enggak ke lokasi syuting atau tempat kerja? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti fokus di rumah aja. Di rumah aja. Saudara Jonathan ini di rumahnya intensitasnya bagaimana? Apakah sering ada di rumah atau gimana? Dia sering pergi syuting. Sering pergi syuting. Baliknya biasa jam berapa? Baliknya nggak tahu karena saya tinggalnya nggak sama kayak gini. Oke. Nah kemudian ini tentang paket tadi. Iya. Bisa digambarkan nggak ke kita tempat pengumpulan paket itu baik dari Gojek dan lain itu berada di mana? Itu Di rest area belakang tempat gosok. Oh di belakang bukan di depan. Bukan. Karena Biasanya kan rumah itu ada tempat paket taruh iya, gitu, bukan jadi gitu ya? kalau ada paket-paket yang datang dari luar, entah dari paket Gojek atau dari JNTS lainnya, itu kita memang satuin di situ. Di situ itu di mana? Di samping gosokan, kan ada meja. Kita memang sempat kumpulin di situ. Ruang service. Ruang service area. Berarti ini rumahnya lumayan besar gitu ya? Ada tempat paket khusus gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk paket-paket biasanya yang sering nggak sih datang paket ke rumah itu untuk Ijong, untuk Jonathan? Kalau untuk paket paling ya itu paket-paket kayak dari Shopee. Iya sering. Sering. Oh sering. Nah Jonathan ini apakah saksi itu harus menyampaikan kepada Jonathan, ini ada paket Shopee datang Pak Jonathan? Enggak, jadi ditumpuk gitu. Karena Enggak. kalau dari awal kalau ada paket emang ada tempatnya di situ. Tanpa harus dikasih Tanpa tahu. harus ngasih tahu. Paket apapun itu, Iya. umpama paket dari Shopee. Baik, kemudian tentang tadi sudah disampaikan bahwa 4 lagi di Gojek ini. Itu pakai aplikasi siapa? Aplikasi 4 box itu. Lupa. Yang pasti satu lagi ada di. satu lagi ada di rumah. Berarti gini. 5 box nyampe taruh ke Iya. paket di tempat paket. Iya. Kemudian diambil nih tempatnya, Iya. satu tinggal. Satu tinggal. Berarti sumbernya semua dari dalam paket ini. Iya. Kemudian dikirimkan. Itu yang nyuruh siapa? Ijong bukan? Yang Jonathan. rumah Erna. Iya. Nah, terdakwa Jonathan ini ada ngomong nggak? Itu paketnya udah dikirim Erna atau belum atau apa segala macam tentang itu? Tidak ada. Iya. Jonathan ini gimana sih orangnya? Kalau sebagai sebagai pemberi kerja gitu, kalian itu sering berkomunikasi nggak sih? Enggak, jadi kita ketemunya cuma gitu. Ketemu aja cuma jarang. Mbak lumayan lama 2018. Pernah dengar Jonathan ini pernah menggunakan obat keras, obat berbahaya, kemudian narkotika dan lain sebagainya, pernah? Nggak pernah dengar. Di rumah kayak gitu pernah party atau apa segala macam? Karena lihat ngerokok juga nggak pernah. Ngerokok juga nggak pernah. Saudara saksi untuk diperjelas ya, tadi ada Bahrun datang Iya. bertemu dengan saudara ya. Iya. Bahrun itu membawa tas atau koper? Bawa tas ransel. Tahu ya bedanya ya, Iya. saudara saksi ya. Iya. Tas itu kan yang digendong Yang digendong. atau bisa 2 bisa 1 ya. Iya. Yang dibawa Bahrun tas atau koper? Kalau koper kan ada rodanya. Dia ngasih ke saya itu ransel tas. Ransel ya. Tas ransel. Itu tanggal berapa ya saudara saksi ya? Saya lupa nih Pak. Untuk tanggal bulan. Ini ada di BAP ada ya, coba saya lihat ya. Tapi cuma satu kejadian ya, Satu kejadian. Bahrun menyerahkan tas itu ya. Iya. Oh, ya. Ya tanggal 25 Februari ya. Ini sesuai dengan data. Jadi yang dibawa Bahrun itu adalah sebuah tas, bukan koper ya. Bukan. Oke, apakah saudara saksi melihat koper dibawa oleh saudara Bahrun di hari itu? Saya nggak tahu. Karena dia cuma ngasihnya tadi. Atau dia mengeluarkan dari dalam koper tas itu gitu? Masih tas. Oh, terus
Terus sampai pulang, apakah saudara berarti dia tasnya ditinggal di situ? Iya. Oh, tasnya ditinggal Tas di situ. ransel itu Tas karena ranselnya. isinya cuma itu doang. Yang Oh, jadi otaknya saudara pegang ya? iya. Otaknya memang nggak ada terbungkus lagi gitu. Di dalam ransel itu kayak itu. Tapi saudara keluarkan gitu ya? Iya, Nah, karena apa yang dilihat itu? Kita ya cuma kotak itu, 5 kotak itu. Tahu nggak isinya apa? Nggak ada, karena posisi masih disegel. Ada gambarnya? Nggak. Terus kayak gambar-gambar buah itu doang. Oh, apakah itu rokok? Kan biasanya kalau rokok kita tahu kan ini rokok. Saudara Nggak. bisa Cuma gambar-gambar buah itu doang. bisa mengidentifikasi nggak? Oh ini misalnya vape atau apa gitu? Saya nggak ada aktivitas ke situ. Dan saya kayak pemain gitu. Kayak permen. Iya, mulus-mulus. Seperti itu. Cukup. Penasihat hukum Bahrun, silakan. Tadi saudara saksi menanyakan bahwa Bahrun itu datang dengan tas ransel. Iya. Nah, tas ransel itu dia pegang, melekat di badan, di punggung, atau dipeluk di depan, ya kan? Atau dijinjing. Waktu saudara baru datang ini kan saya nggak bukan gitu ya. Jadi pas ngasih ke saya Jadi diserahkan seperti itu. Sebelum dia menyerahkan menyodorkan tas itu ke saudara saksi, Iya. nah dia datang tas itu dengan ada di area mana? Melekat di badan. Pas waktu datang saya pernah tahu karena posisi pas baru ketemu saya itu dia posisi udah duduk. Jadi pas datang itu saya masuk itu. Yang mempersilakan duduk ke dalam siapa? Ya si Miguel. Siapa? Miguel. Miguel. Iya. Dipersilakan duduk. Dia masuk berarti Di rest area belakang. langsung di area belakang ya. Oke, terus sekarang untuk paket ya. Di rumah ini setiap hari suka datang paket. Iya. Datang paket dengan ukuran berbeda-beda. Iya. Untuk ukuran yang besar atau kecil atau jenis makanan atau jenis paket seperti makanan kering, suka ada nggak dipisah-pisahkan? Enggak, kita jadi gabung menjadi satu di situ kecuali kayak ada paket atau berjenis makanan basah itu biasanya kita udah lihat itu baru kita bisa mengatur. Tapi kalau untuk yang paket-paket kering gitu, karena kita nggak tahu kan yang betul-betul gitu, itu kita jadi satu semua di situ. Dan yang menerima, seringnya siapa yang menerima kalau ada paket datang? Kalau yang ada paket datang ya kadang saya, kadang yang ada di situ aja. Kadang Iya. saya, kadang supir, kadang Seringnya jumlah anggota rumah yang menunggu rumah berapa orang? yang menunggu rumah itu 3 orang. 3 orang. Jadi dari 3 ini yang biasanya menerima paket beda-beda ya. Iya. Oke. Misalnya untuk sekarang kan paket seperti koper seperti itu tuh diletakkan ada pernah berubah nggak tempatnya atau letaknya? Enggak, karena kalau pernah ada paket token. Tuh, nggak ada pernah. Maksudnya barang yang sekarang yang kita bicarakan ini tidak ada ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pembayaran paket yang datang, seringnya siapa yang menyelesaikan? Sebenarnya untuk paket pembayaran itu kan udah dari sana. Dari sana udah dibayar. COD nggak pernah. Terus saudara tidak pernah lihat ya Bahrun lama-lama di rumah? Tidak pernah. Tidak pernah. Hanya pada saat itu aja. Cukup yang